Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hasil penelitian yang telah kami lakukan di Balai Litbang Teknologi Perbenihan. Jadi memang di sini saya sebagai wakil dari teman-teman peneliti atas hasil-hasil kerja selama lebih dari hampir 30 tahun. Baik, ya, oke. Mungkin kita bersyukurlah bahwa kita Indonesia merupakan negara tropis dengan luas hutan terbesar ketiga setelah Brazil dan Kongo, dan ini merupakan salah satu kelebihan dari kita karena kita mempunyai sumber daya genetik yang tinggi, dan ini dapat kita manfaatkan untuk menghasilkan produktivitas hutan lebih tinggi. Nah, namun di dalam hal ini kita juga mengalami isu-isu lingkungan yang terkait dengan degradasi dan terjadinya lahan kritis. Bagaimana sebenarnya kondisi kehutanan di Indonesia atau kondisi lahan kritis di Indonesia? Ini adalah kondisi lahan kritis di Indonesia. Memang telah terjadi penurunan luas lahan kritis itu dari tahun 2006 itu terdapat kurang lebih 30 juta hektar, dan sekarang saat ini pada tahun data 2018 itu tercatat masih terdapat 14, juta hektar lahan kritis. Artinya di sini bahwa memang sudah terjadi penurunan deforestasi. Sudah, artinya ada usaha-usaha untuk memperbaiki lahan kritis ini. Nah, ini adalah program reforestasi dan target hutan tanaman yang harus kita lakukan. Memang masih ada PR untuk kita untuk dapat menyelesaikan lahan kritis yang ada saat ini. Kemudian juga ada target hutan tanaman sampai dengan tahun 2030 itu ada seluas 15,4 juta hektar yang harus kita tanami. Dan ini semua adalah membutuhkan benih dan bibit yang berkualitas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Istanto juga bahwa tahun 2019 itu kurang lebih dibutuhkan masih 730 juta bibit. Nah, ini menjadi satu tantangan bagaimana dari sisi teknologi perbenihan untuk dapat menyediakan benih dan bibit berkualitas. Kami sebagai salah satu institusi Litbang Teknologi Perbenihan dan juga sudah ditetapkan sebagai pusat unggulan iptek perbenihan tanaman hutan tropis, itu mengusung dua topik utama, yaitu teknologi perbenihan dan manajemen perbenihan. Di dalam teknologi perbenihan itu kita fokus di dalam pengolahan benih pasca panen serta pembibitan. Di sini adalah untuk meningkatkan mutu fisik dan fisiologis benih, kemudian juga meningkatkan teknik perkecambahan, kemudian juga teknik perbanyakan mikro dan makro. Adapun di dalam fokus manajemen perbenihan terbagi dua, ada sistem produksi benih, kemudian juga ada sosial perbenihan tanaman hutan. Karena memang kami di sini jadi tidak hanya ingin meneliti masalah-masalah teknis yang berkaitan dengan teknis, tapi juga berkaitan dengan hal-hal non-teknis, terutama tentang kebijakan perbenihan. Jadi kebetulan memang ada salah satu, kita terdiri dari 3 kelompok peneliti, dan ada satu kelompok peneliti yang melakukan kegiatan sosial perbenihan tanaman hutan. Peningkatan produktivitas itu membutuhkan inovasi di dalam untuk mendapatkan benih dan bibit berkualitas. Ada 3 hal yang sangat berkaitan. Yang pertama tadi tentang genetik, sudah dijelaskan oleh Profesor Iskandar bagaimana peran genetik terhadap
peningkatan produktivitas. Kemudian ini ada seed handling, penanganannya, karena benih yang bermutu genetik tinggi tanpa ditangani dengan tepat juga itu akan menurunkan kualitasnya. Kemudian juga seed procurement atau pengadaan benihnya. Jadi di dalam makalah ini kami akan menyampaikan 3 hal. Pertama adalah sistem produksi benih, kemudian pengolahan pasca panen, dan teknologi pembibitan. Untuk sistem produksi benih, yang pertama adalah kita memang perlu membangun sumber benih. Sumber benih ini berfungsi bisa menjadi tujuan utama adalah memproduksi benih. Namun juga karena ini kebun benih ini adalah dibangun dari berbagai provenance dengan jumlah pohon induk yang cukup banyak, sehingga ini merupakan salah satu konservasi ex situ juga, atau kita juga bisa katakan sebagai seed bank dalam bentuk tegakan. Nah, kami sudah membangun beberapa jenis untuk kebun benih semai. Memang di sini kami lebih fokus pada jenis-jenis yang undulan lokal. Untuk jenis HTI memang kita sudah yakin sudah banyak dikembangkan oleh tadi Pak Istanto juga sudah menyatakan bahwa di RAPP dan lain sebagainya itu sudah sangat maju untuk jenis-jenis eukaliptus dan akasia. Nah, dalam pengelolaan sumber benih kita juga perlu mengetahui tentang musim pembungaan dan pembungaan. Nah, ini sudah dihasilkan suatu alat rekayasa penduga musim buah khusus di sini untuk jenis tembesu, yaitu untuk mengetahui musim berbuah yang tepat agar diperoleh benih dengan kualitas yang tinggi. Ini hasil kerja dari beberapa tahun sehingga kita bisa dapat memperoleh suatu gambaran kapan kita bisa melakukan pemanenan tembesu dengan tepat sehingga dapat menghasilkan benih dengan kualitas yang tinggi. Kemudian juga dari pengelolaan sumber benih, kita juga perlu mengetahui berapa potensinya, sehingga beberapa teman juga melakukan penelitian dengan membuat model penduga produksi buah dengan karakter pohon induk sebagai faktor penduga sehingga dapat mendeteksi potensi produksi buah secara akurat, cepat, dan relatif praktis. Sudah 2 jenis yang disusun, yaitu untuk jenis mahoni dan jenis kemenyan. Nah, kebun benih yang sudah kita bangun, tadi sudah saya sampaikan, ada kebun benih mahoni, ada gempol, ada jabon putih, kemudian ada kebun benih semai gemelina, kemudian ada kebun benih klonal gemelina, juga kebun benih semai nindi. Khusus untuk benih dan gempol itu sudah tersertifikasi. Dan untuk kebun benih semai mahoni itu sudah mendapatkan haki PVWT-nya dari Kementerian Kehutanan. Potensi produksi untuk benih mahoni menurut data terakhir itu per pohon diperoleh 3,86 kg per pohon. Sedangkan untuk di gempol ini rata-rata 1 hektar kita dapat memperoleh 1 kg benih, karena memang benih gempol ini sangat halus sehingga potensi produksi per pohon itu hanya sekitar 5 gram. Gempol ini merupakan jenis yang promising ya, jadi bisa kita kembangkan karena dia mempunyai adaptability yang cukup tinggi. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Prof. Iskandar juga, selain kita memperhatikan produktivitas, kita juga harus memperhatikan adaptability-nya. Nah, ini mungkin ke depan gempol ini bisa mampu ditanam pada berbagai kondisi lahan. Untuk mahoni, memang ini masih di provenan-provenan yang kita bangun ini adalah dari Jawa. Namun dengan kerjasama dengan Pak Joko Riantono, kita akan mencoba menambah infusi genetik untuk kebun benih semai di Parung Panjang. Sedangkan untuk jenis-jenis lain, kita masih dalam proses seleksi untuk akan ditetapkan sebagai kebun benih semai. Nah, untuk pengolahan benih pasca panen, kita
mencoba sekarang mengaplikasikan teknologi invigorasi benih untuk jenis-jenis tanaman hutan. Karena invigorasi ini cukup menjanjikan untuk meningkatkan mutu fisiologis dari tanaman. Ada 3 kategori invigorasi, ada invigorasi biologis, invigorasi kimia, dan invigorasi fisik. Jadi sudah beberapa yang kita lakukan. Pertama adalah yang hydropriming, kemudian yang matrix conditioning, osmo conditioning, dan hormopriming. Kemudian untuk yang invigorasi fisik, kita sudah menggunakan sinar gamma untuk beberapa jenis tanaman hutan. Beberapa hasil teknik invigorasi yang telah dilakukan pada benih-benih tanaman hutan, yaitu teknik iradiasi, dosis yang efektif untuk seed treatment untuk tanaman hutan ini di bawah 100 gray, dan hasil-hasil penelitian yang telah kita peroleh untuk DB sengon itu terjadi peningkatan 13 hingga 50% dari kontrol untuk dosis 5-90 gray. Nah, kemudian untuk suren dia efektif pada 5 hingga 20 gray, kemudian tembesu, jabon putih, jabon merah, dan bambang lanang itu semuanya di bawah 100 gray. Sedangkan untuk priming juga bisa mampu meningkatkan daya berkecambah 20 hingga 30%. Kemudian kecepatan perkecambahan itu antara 15 sampai 20%. Teknik invigorasi ini terutama kita lakukan pada benih-benih yang sudah mengalami penurunan vigornya atau benih-benih yang telah mengalami penyimpanan, sehingga kita coba meningkatkan kembali vigor daripada benih tersebut. Hal ini terlihat dari viabilitas benih pinus yang telah disimpan selama 6 bulan itu dapat meningkatkan daya berkecambahnya sebesar 50%. Kemudian juga ada teknik yang baru kita coba khusus untuk benih jabon putih yang telah mengalami penyimpanan selama 7,5 tahun, itu dengan teknik ultrafine bubble itu mampu meningkatkan daya berkecambah 14 hingga 32% dari DB awal yang cukup rendah. Jadi ini adalah beberapa teknik untuk meningkatkan kembali vigor-vigor benih yang sudah mulai menurun. Nah, dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa dari sisi efektivitas dan kemudahannya, teknik hidrasi dan dehidrasi itu lebih mudah diterapkan. Kemudian juga ada teknik UFB, ultrafine bubble yang telah saya sampaikan tadi, ini juga mempunyai potensi untuk diterapkan dalam meningkatkan vigor dan viabilitas benih. Selain itu, teknik biopriming dengan menggunakan mikroorganisme dapat kita lakukan untuk meningkatkan vigor. Dan ini mungkin merupakan salah satu teknik yang cukup ramah lingkungan. Teknik pengolahan pasca panen yang juga menentukan mutu fisik dan fisiologis benih adalah kesehatan benih. Kita tahu bahwa benih dapat menjadi mediator terbawanya cendawan maupun hama. Nah, ini sudah terbukti dari hasil penelitian kami bahwa pada benih sengon, polong sengon itu terdapat cendawan karat puru. Nah, ini yang harus kita bagaimana cara mengendalikannya sehingga karena dari benih tersebut apabila kita tanam itu adalah menjadi salah satu alat untuk penyebaran daripada karat tumor tersebut. Salah satu teknologi pengendalian pada tingkat benih kita telah lakukan dengan metode priming yang digabungkan dengan iradiasi. Nah, dari sini terlihat bahwa viabilitas benih kecambah itu cukup baik dan meningkat. Kemudian sampai umur 3 bulan di persemaian itu tidak terlihat adanya pertumbuhan cendawan karat tumor. Kemudian pada tingkat bibit juga kita lakukan
pengendalian dengan biofungisida yang mengandung mikroorganisme. Nah, ini mampu meningkatkan vigor benih dan bibit siap tanam di lapangan. Jadi kegiatan pengendalian pada tingkat benih, kita lakukan pengamatan terus sampai tingkat bibit hingga tanaman di lapangan. Penanaman dilakukan pada kondisi lahan yang berbeda. Yang paling ekstrim kita tanam kembali pada daerah endemik karatumor, yaitu di daerah Kediri. Memang dari hasil penanaman di lapangan itu masih diserang kembali oleh penyakit karatumor, namun ada beberapa individu yang mempunyai potensi dia tahan atau toleran terhadap penyakit karatumor, dan ini yang kita conserve atau kita selamatkan untuk kita klon, untuk kita perbanyak secara vegetatif dengan metode cangkok, kemudian kita lakukan kultur jaringan. Nah, untuk teknologi pembibitan, kami juga telah melakukan teknologi untuk meningkatkan perbaikan mutu bibit, itu teknologi biopot dan briket benih. Selain mampu meningkatkan kualitas bibit dan pertumbuhan tanaman di lapangan, teknologi biopot ini juga merupakan salah satu untuk memecahkan permasalahan limbah plastik di areal-areal penanaman. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan negara kedua terbesar penyumbang limbah plastik di dunia. Nah, biopot dibuat dengan mencampur beberapa bahan organik seperti kompos, arang sekam, tapioka, dan menipis sedikit tanah. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara bibit yang ditanam dengan menggunakan metode biopot maupun dengan yang dari polybag. Nanti mungkin Pak Dede sebagai penelitinya bisa lebih menjelaskan prospek daripada teknologi biopot ini. Kemudian ini adalah hasil penelitiannya, terlihat bahwa pertumbuhan tidak berbeda nyata antara bibit yang dihasilkan dari yang menggunakan polybag dengan yang biopot. Dan dari sisi ekonomis juga ini cukup menjanjikan karena lebih ekonomis. Kemudian teknologi briket benih. Briket benih ini juga merupakan salah satu upaya kita untuk menyediakan bibit bermutu yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan. Karena di sini dalam briket benih ini sudah ditambahkan nutrisi sehingga bibit yang akan ditanam tersebut sudah mempunyai cadangan yang cukup gitu. Nah, ini akan tepat dilakukan apabila ditanam pada daerah-daerah remote atau Ibu 5 menit lagi. Oke, sebentar. Terima kasih Pak Dede. Jadi ini adalah teknologi yang cukup menjanjikan untuk kita kembangkan. Nah, ini adalah teknologi briket benih. Kemudian ini adalah teknologi kultur jaringan yang sudah kita lakukan. Ini kita lakukan untuk Jatimuna. Jadi kita sudah melakukan mulai dari Jatimuna ini kita kembangkan dengan menggunakan metode iradiasi, kemudian berdasarkan ciri morfologis yang berbeda kita sudah mendapatkan 10 calon klon dan 7 diantaranya secara genetik berbeda, mempunyai keragaman. Kemudian kita kembangkan menjadi kebun pangkas, kemudian kita perbanyak secara vegetatif, stek pucuk, dan pada saat penanaman di lapangan kita kirim dalam bentuk stam. Nah, ini sudah kita tanam di lokasi untuk uji multi lokasi. Kemudian untuk sengon, tadi menyambung dari yang penyakit karapuro yang ada di sengon, kami coba mengembangkan potensi jenis-jenis individu-individu yang berpotensi tahan toleran terhadap karburu dengan menggunakan teknik kultur jaringan. Ini sudah kita mampu sampai di lapangan walaupun memang masih terbatas jumlahnya.
Namun teknik sudah dapat kita peroleh sehingga ada kemungkinan kita bisa mampu untuk memperbanyak individu yang tadi potensi tahan terhadap karat buru. Kemudian ini adalah satu teknologi lain, ini hasil kerjasama, walaupun memang ini belum selesai penelitiannya, yaitu pemanfaatan cendawan dark setted endophytes atau cendawan DSE pada benih dan bibit sengon. Nah, dari hasil penelitian awal itu ternyata cendawan DSE itu mampu berkolonisasi di bagian plumula daripada sengon. Kemudian juga kolonisasinya ini pada akar itu terdapat sampai 70 hingga 93%. Artinya bahwa memang dia mampu untuk bersimbiosa dengan sengon. Nah, kemudian ternyata dia tidak mempengaruhi daya berkecambah karena tidak berbeda nyata dengan kontrol. Nah, kemudian juga setelah kita lihat bahwa cendawan ini berpotensi menahan pertumbuhan cendawan patogen lainnya dari hasil penelitian kami ini. Jadi ini mempunyai potensi untuk menjadi antagonis, cendawan antagonis, pengendali hayati antagonis untuk cendawan-cendawan patogen. Kemudian di tingkat bibit juga terlihat terjadi kolonisasi pada bagian akar sengon. Namun memang untuk dari sisi pertumbuhan itu tidak berbeda nyata dengan kontrol. Namun untuk mampu menurunkan insidensi penyakit karat buru hingga 78% terhadap kontrol dan penurunan intensitas serangan penyakit karat buru hingga 80% terhadap kontrol. Ini memang masih penelitian dan kami masih terus melakukan pengamatan. Ini merupakan kerjasama sinergi antara lembaga PUI dengan kami dengan Balitan, Balai Penelitian Tanah. Nah, sebagai penutup, keberhasilan tadi sudah dikatakan bahwa memang untuk revegetasi dan peningkatan produktivitas hutan itu kualitas benih dan bibit itu sangat menentukan. Sehingga diperlukan inovasi baru dalam bidang perbenihan untuk mendapatkan benih dan bibit yang vigor sehingga mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi di lapangan. Demikian Pak Dede, sekilas mungkin hasil-hasil penelitian yang telah kita lakukan di Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan. Saya kembalikan kepada Pak Dede. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.